Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran surah Al-Baqarah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu dijelaskan ada matobi'i, amanu. Jadi panjangnya a dengan nu di sini sama-sama dua harokat. Amanu, anu ini menjadi dua harokat, sama-sama panjangnya dua harokat. Begitu juga dengan lu di sini ya. Ini a, ini nu, kemudian ini lu, ini juga panjangnya dua harokat. Dengan syarat kalau yang amilu ini tidak digabungkan dengan as-solihat. Misalkan وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا. Misalkan berhenti di sini. Berhenti wa'amilu, maka lu-nya panjang dua harokat. Kalau digabungkan dengan alif lam, ini tanda tasydid ya, di atas shad ya. Digabungkan dengan alif lam ini ya atau shad ini, maka menjadi tidak panjang sama sekali. Wa'amilus sholihat. Jadi kalau sudah gabung ke tasydid tidak panjang sama sekali. Kemudian kita lanjutkan. Wa'amilus sholihati anna lahum jannat. Ada nun bertasydid, maka kita dengungkan 100%. Anna lahum, mim sukun bertemu jim, ini dibaca jelas. Salah satu tandanya ya secara mudah ya, walaupun kita tidak belajar tajwid, tidak mengetahui hukum ikhfa syafawi misalkan, dengan mengetahui mim sukun yang sukunnya tertulis, maka mim ini dibaca dengan jelas. Lahum jannat. Jadi jangan dibaca lahum jangan. Maka ini harus dibaca dengan jelas. Di atasnya nun pada kata jannat ini juga ada tasydidnya, berarti sama-sama didengungkan. Anna lahum jannat, seperti itu. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tanwin di sini ya, kasrotain bertemu dengan huruf ta, maka dibaca dengan samar. Jannatin tajri. Nah, ada jim sukun dipantulkan. Tajri min tahtiha, nun sukun bertemu ta, ini dibaca dengan samar. Min tahtiha. Untuk huruf H ini kita baca dua harokat, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Amanu, a sama nu ya, wa amilu, lu juga sama dua harokat. Nah, kalau sudah bergabung dengan alif lam ya, dengan sukun di sini, maka panjangnya tidak ada sama sekali. Jadi kalau kita berhenti min tahtiha, panjang dua harokat. Min tahtiha, dua harokat. Kalau digabungkan dengan alif lam ini dengan sukun, maka panjangnya hilang. Min tahtihal anhar, nun sukun bertemu ha, ya kita baca dengan jelas. Sama seperti hukum mim sukun. Tadi kan kita bilang mim sukun yang sukunnya tertulis dibaca dengan jelas. Ini juga sama. Nun sukun yang sukunnya tertulis dengan
dengan jelas, ini sukunnya ada maksudnya tertulis, maka nun sukun ini dibaca dengan jelas. Al-anhar, anhar kan jelas kan ya, tidak dibaca dengan anhar. Sebaliknya kalau tidak ada tertulis sukun maka tidak dibaca jelas. Ada dua kemungkinan, pertama dibaca samar, yang kedua dibaca dengung. Karena ini bertemu tak maka dibaca samar. Min tahtihal anhar, ada tanda short lam alif di sini. Masih ingat tanda seperti ini? Ini artinya adalah al-waslu aula. Al-waslu aula artinya lebih baik disambung. Lebih baik disambung artinya boleh berhenti. Gitu. Boleh berhenti tapi lebih baik disambung. Coba kita praktek yang menyambung ya. Tajri min tahtihal anharu kullama ruziku. Berhenti di ruziku, kemudian diulangi dari kullama. Kullama ruziku minha min samarah. Nun sukun bertemu ha. Nah, ini kan kalau nun sukun yang sukunnya tertulis maka dibaca dengan jelas. Nun sukun bertemu ha, ini sukunnya tertulis. Nih, ini juga sukunnya tertulis. Min ha, jelas 100% jelas. Enggak ada dengung, enggak ada samar sama sekali. Min ha min samarah. Nah, ini nun sukun, sukunnya enggak tertulis. Maka karena bertemu dengan huruf sa, ini dibaca dengan samar. Min samarah. Huruf ta yang bentuknya bulat seperti ini, jika kita berhenti atau wakof, maka huruf ta-nya terbaca sebagai huruf ha. Sekali lagi, huruf ta yang bentuknya bulat seperti ini, jika kita wakof, maka terbaca sebagai huruf ha. Min samarah. Kalau kita menggabungkan dengan kata selanjutnya, ini rizqo, maka dilihat kata selanjutnya adalah huruf ro, berarti dimasukkan tanpa dengung. Min samaratir rizqan qalu. Nah, seperti itu. Jadi, ketika digabungkan maka huruf ta bulat ini tidak terbaca ha lagi, tapi terbaca sebagai huruf ta sebagaimana semula. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf ro ya, dimasukkan tanpa dengung. Jadi min samaratir rizqan qalu. Di sini ada lam alif kecil di atas. Ini namanya al-waqful mamnu. Artinya wakaf yang dilarang. Nah, kita nggak boleh wakaf maksudnya. Kita nggak boleh berhenti di sini. Tapi ketidakbolehannya ini bukan berarti berdosa, tapi ini sekedar anjuran saja. Karena memang ketika kita berhenti misalnya, nanti secara makna terjemahan itu akan ambigu, gitu. Akan memiliki dua makna yang mungkin tidak sesuai gitu. Maka ulama Al-Quran itu memberi tanda-tanda seperti short lam alif yang seperti itu, agar ketika kita membaca Quran itu sesuai dengan makna yang terkandung atau terjemahannya itu tidak membingungkan. Nah, baik, kita mengikuti aturan ya, mengikuti aturan tanda-tanda ini. Rizqan qalu, jadi menggabungkan, karena kan nggak boleh berhenti kan, la takif, ini jangan berhenti di sini. Kalau memang tidak kuat nafas berhenti di sini, ya kan, misalkan min samaratir rizqo, misalkan nggak kuat berhenti di sini, maka rizqonnya ini terbaca menjadi rizqo, menjadi dua harokat karena berhenti. Kalau digabungkan baru nanti hukum tanwinnya bertemu dengan qaf. Sekali lagi, kalau berhenti untuk yang fathatain ini menjadi rizqo, menjadi panjang dua harokat. Kalau disambung panjangnya hilang, berganti hukum tanwin bertemu qaf, dibaca dengan samar. Rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna.
ada qaf sukun. Qaf sukun ini harus kita pantulkan. Ruziqna, tidak sekedar ruzikna kan tidak ada pantulan. Maka harus dipantulkan. Ruziqna min qabl. Ada nun sukun. Nah, ini bedanya dengan yang di atas. Di sini nun sukun ada sukunnya tertulis, di sini nun sukun tidak tertulis sukunnya. Artinya kalau yang tertulis sukunnya dibaca jelas. Minha. Kalau yang enggak tertulis sukunnya maka tidak dibaca jelas. Karena ini bertemu dengan qaf maka dibaca samar. Min qabl. Kalau kita berhenti di sini seperti yang barusan kita praktikkan, di sini ada ba sukun. Maka harus kita pantulkan. Nah, setelahnya ba sukun ini kan ada lam. Berarti huruf lamnya ini juga harus kita baca. Walaupun tidak ada harokat. Contoh. Min qabl. Jadi ada huruf lam setelah kita pantulkan ba ini. Qab. Kemudian lam. Min qabl. Nah, seperti itu. Jadi kedengarannya itu min qabl. Ya. Tapi jangan ekstrim menjadi min qabl, enggak boleh. Qabl seakan-akan ba ini memiliki harokat yang terbaca gitu ya. Qabl, enggak boleh seperti itu. Kita tetap memantulkan huruf ba, qab, kemudian diakhiri dengan huruf lam, min qabl. Nah, memang seakan-akan terdengar qabl tapi tidak se ekstrim itu ya. Qabl enggak boleh ya, seperti itu. Tidak ada harokat untuk huruf ba-nya ini. Qab seperti itu, kemudian lam. Kerangkanya saja lam ini karena kan tidak terbaca harokatnya. Kalau mau selamat, mau nggak capek misalkan itu ya sudah baca aja harokatnya. Contoh. Min qablu wa utubi. Ya kan dia dibaca qablu. Kalau yang tadi kan qabl. Nah, seakan-akan agak sulit kalau enggak banyak praktek gitu. Kita lanjutkan. Wa utubihi mutasyabiha. Di sini ada ya kecil ini artinya kita harus memanjangkan dua harokat. Wa utubihi seperti itu. Kalau digabungkan dengan kata berikutnya. Kalau tidak maka huruf ya kecil ini enggak berfungsi. Contoh seperti barusan ya. Min qablu wa utubih menjadi bih, bukan bihi. Kita akan baca bihi kalau gabung dengan mutasyabiha ini. Baik. Wa utubihi mutasyabiha. Nah, ini mutasyabihan, tulisannya mutasyabihan. Kalau kita berhenti mutasyabiha, kita akan membaca han ketika gabung dengan yang di depannya. Mutasyabihan gabung ke depannya. Nah, karena yang di depan ini huruf wawu, maka han ini dimasukkan ke huruf wawu, jangan lupa disertai dengungan. Jadi mutasyabihaw walahum masukkan ke wawu, mutasyabihaw masukkan dulu baru disertai dengungan. Nah, mutasyabihaw walahum fiha, mim sukun bertemu fa. Nah, sukun bertemu fa, mim sukunnya tertulis, dibaca dengan jelas. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ada harokat bendera, kita panjangkan 4-5 harokat dengan syarat gabung dengan hamzah. Kalau nggak gabung dengan hamzah menjadi 2 harokat. Contoh. Walahum fiha 2 harokat. Walaupun di sini ada harokat benderanya. Harokat bendera akan berfungsi 4-5 harokat kalau kita menggabungkan panjangnya ha dengan hamzah. Fiha azwajum mutahharah. Ada zai sukun. Zai sukun ini jangan disamakan seperti qaf sukun ya. Kalau qaf sukun memang ada pantulan ruziqna. Kalau zai sukun enggak boleh.
azwa, enggak boleh. Harus tidak ada pantulan sama sekali. Az sekali lagi azwajum. Nah, azwa enggak ada pantulan. Kalau ada pantulan nanti akan terdengar azwa, itu kan agak ada pantulannya. Azwajum mutahharah, tanwin bertemu mim, maka kita masukkan seperti sebelumnya di sini tanwin bertemu wawu, maka masukkan disertai dengungan. Tanwin bertemu mim juga sama, dimasukkan disertai dengungan. Azwajum mutahharah, ada tak berbentuk bulat lagi ini. Dan tadi dijelaskan kalau ada tak berbentuk bulat dan kita berhenti di sini, maka huruf taknya terbaca sebagai huruf ha. Mutahharah, seperti itu. Kalau digabungkan kepada kata berikutnya kembali sebagai huruf tak, terbaca sebagai huruf tak. Azwajum mutahharatu wa hum fiha. Ya, ada tanwin bertemu wawu, dimasukkan dengan dengungan. Kemudian mim sukun ketemu fa, dibaca dengan jelas karena sukunnya tertulis ini. Wa hum fiha khalidun. Baik pemirsa ngaji Quran yang di rumah, kita sudah selesai ini alhamdulillah. Namun sebelum ditutup, mari kita baca satu kali. Pemirsa bisa mengikuti bacaan berikut sebagai pemantapan agar lebih lancar lagi. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Demikian, terima kasih. Semoga kita tetap semangat untuk mempelajari, membaca atau mengaji Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.